Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovian dari kelas RPL 11 dan di sini saya akan mengerjakan tugas basis data saya, kuis keempat. Ya, di sini tugas project ya. Udah masuk ke dalam Navigate-nya, langsung ke dalam database-nya, kita bakal langsung aja. Ada 2 soal kali ini. Nah, di soal pertama kita langsung disuruh buat tabel aja. Tabel buku, anggota, dan peminjaman serta atributnya masing-masing. Yang pertama kita buat dulu kayak biasa, create database. Nah, perpustakaan, baru kita titik koma, baru use perpustakaan, baru kita buat lagi create table buku, baru kita habis create apa lagi, ID underscore buku, kita buat integer 11 primary key dan auto increment. Oh ya, koma dulu, baru nanti ada judul, ini buat varchar 50 aja. Baru ada lagi pasti penulisnya, ini 100 aja deh judul deh, lebih baik 100. Nah, ini baru varchar 50 aja. Nah, baru ada tahun terbitnya, kita buat year. Nah, lo nah, langsung aja. Kategori ini kita buat varchar juga, ini 50. Kita buat titik koma, ini kita copy aja dulu guys, copy. Baru kita buat ini tabel anggota. Nah, di anggota ini ada, kita buat ID anggota, lalu ada nama, baru ada nggak usah deh, alamat aja langsung. Alamat, ini alamat kita ganti ke teks saja ya, teks. Nah, baru lanjut lagi terbit ini, ini nggak usah lagi, berarti kita ganti jadi nomor telepon aja, nomor HP. Nah, sudah, ini sudah oke. Lanjut lagi create table terakhir, yaitu peminjaman. Seperti biasa kita buat logika ininya, primary key-nya dan peminjaman. Nah, oke, baru ID peminjaman. Oke, ini agak gede dikit aja. Nah, baru kita ID buku, karena di peminjaman nanti ada ID buku dan nama anggotanya, dan ID anggotanya juga. Ini kita copy aja dulu. Loh, oke. Nah, lupa koma, ini koma juga. Yang ini kita ganti jadi ID buku, yang ini kita ganti jadi ID anggota, yang ini tanggal pinjam sama tanggal kembali aja ya. Ini date, pop, ini belum ada ini deh. Jangan lupa ini kita pasang ini. Nah, sama yang terakhir kita buat status. Status ini supaya kita tahu bukunya masih dipinjam atau udah balik.
dikembalikan. Oke, sudah kayak yang saya bilang. Nah, jadi di sini fungsinya apa sih sebenarnya, ada titik koma. Jadi ketika saya jalankan dua perintah sekaligus, dia ngerannya satu-satu. Nah, jadi dia create dulu baru use. Sama juga kalau misalkan saya langsung drag ini semua create table-nya, saya run, dia langsung run satu-satu. Berbeda kalau misalkan saya nggak punya, oh ini ada yang salah ini. Nah, sebelum ke situ dulu. Berbeda kalau misalkan kita run satu-satu, kalau kita nggak pasang titik koma ini, ya kita harus runnya satu-satu jadinya. Nah, ini gara-gara kurang kok ini aja. Nah, ada tuh. Tadi kurang tutup kurungnya aja satu. Nah, baru kita lanjut ke soal kedua, yaitu buat database stationery. Baru kita coba yang namanya grant access. Nah, lanjut dulu. Kita pertama kayak biasa database dulu, ya kan? Jadi create lah yang namanya database stationery. Nah, baru use stationery, baru create table. Nah, yang pertama kita bakal buat tabel ini aja dulu, produk aja ya dulu ya, apalah, create table produk dulu, baru ID produknya. Nah, ID produknya kita pakai integer 11 primary key auto increment. Nah, sudah. Ini udah, harga udah, baru stok ya. Ini stok barangnya nih, sisa berapa ini. Nah, kita coba kalau misalkan tanpa titik koma nanti bakal kayak gimana ya. Tadi kan kita pakai titik koma nih. Baru create table pemasok. Seperti biasa ada ID pemasoknya, lalu ada nama pemasoknya, baru ada harga, harga kontak aja deh ya, kontak ini buat varchar 50. Ini hapus. Nah, baru kita create satu tabel lagi. Ini pemesanan aja. ID pemesanan, nama, ID produk deh, karena nanti di pemesanan pasti ada ID produk. Juga kita masukin ID user. Nanti kita buat tabel user satu lagi. Ini harus integer, ini ID produk ini. Nah, sudah. Harga gak perlu, mungkin kita ganti tanggal sama jumlah ya. Jadi ini jangan stok jadi jumlah. Biar apa? Biar nanti kalau misalkan kita mau ngurangin, kan biasa kan produknya misalkan stoknya segini ya, berarti kita buatlah stok sama dengan new stock dikurangin new jumlah. Berarti jumlah yang baru dimasukin itu bakal dikurangin dengan stoknya. Nah, baru ini kita buat tanggal, date, dah. Baru kita lanjut lagi tabel pelanggan. Pak. Create tabel pelanggan. Ini ID pelanggan.
baru ini nama aja, nama pelanggan deh. Oke, sudah siap. Sama satu lagi, kita create table user. Nah, di table user ini barulah kita masukin id underscore user, integer dalam kurung 19, identity underscore increment, dan yang lastly nama aja integer 11. Nah, ini nggak mau lambat soalnya. Oke, kita tutup. Nah, kalau misalkan tanpa titik koma tadi, ketika kita run dua hal sekaligus itu nggak bisa. Kita cuma bisa runnya satu-satu, dan ini nggak efisien. Jadi fungsinya titik koma ini yaitu, jadi kita bisa run semuanya secara bersamaan. Itu lumayan menghemat waktu lah ketika mau ngerun sekaligus. Jadi kita tinggal run aja gitu dari sini sampai sini. Nah, run. Oh, Y-nya hilang guys. Nah, udah. Di run. Gila, tengok nih guys. Nah, banyak kan? Inilah fungsinya dari titik koma. Oke. Berarti kita tinggal lanjut ke yang namanya grant access. Sebelum kita masuk ke grant access, jadi di grant access ini nanti kita tuh kayak ngeberi akses kepada seseorang. Misalkan di stationery ini kan ada pelanggan, ada penjual, ada yang ngatur pemasukan barang. Nah, jadi fungsinya grant access ini gimana di dalam database? Misalkan si pelanggan ini tuh bisa ngakses apa aja. Pastinya dia cuma bisa ngakses produk atau enggak pemesanan, karena kan dia pasti mesan, dan di pesanan ini pasti ada ID produknya sama ID usernya. Nah, terus kalau misalkan yang pemasoknya ngaturnya apa? Berarti pemasok yang ngatur pemasokan ini ya harus ada tabel produk, akses ke tabel produk sama pemasok itu. Kalau penjual gimana? Ya bisa aja dia user, pelanggan, pemesanan. Nah, gitulah gambaran tipisnya kira-kira untuk keterangan aksesnya. Nah, jadi di sini ada contoh ya dari buku, langsung kita disuruh coba. Yang pertama, Giana ini mengatur akses penjualan ke pelanggan dan pembayaran. Nah, lalu si Jessica ini punya akses ke pemesanan dan pembayaran ke pemasok. Baru yang terakhir apa? Abdul punya sebagai penerima produk oleh pemasok dan mencatat. Nah, sudah. Salah nih jadinya. Nah, udah. Berarti sekarang kita coba aja grant access salah satunya, yaitu si Giana dulu. Cara grant accessnya gimana? Pertama kita create user. Usernya ini siapa bang? Kita buat misalkan namanya kita sesuaiin, yaitu Giana. Kita pakai add. Kok 2? Nah, lah add, baru localhost. Nah, kita tutup. Baru kita identify dia menjadi apa, misalkan kok identify dia by. Nah, by ini nanti menjadi passwordnya yang kita tulis di sini. Misalkan kita buat Giana 123 aja, males buat yang ribet. Nah, baru pakailah kita titik koma guys. Baru kita buatlah grant select. Jadi apa aja akses yang kita kasih kepada si Giana ini.
Kita buatlah dia bisa select, bisa insert, bisa delete gak usah deh, update aja, nanti dia hapus tabel, jangan bahaya. Nah baru kita on. Yang kita mau coba kasih akses kemana dulu, misalkan ke penjualan atau pemesanan aja. Berarti kita buatlah stationery. Oh gini aja deh, biar gak susah, kita buat lagi 2 tabel, yaitu penjualan dan juga pembelian, atau penjualan aja deh. Nah pembayaran, penjualan dan pembayaran. Atau nggak usah, nggak apa-apa ya. Nah misalkan saya kasih akses dia ke pemesanan, berarti sebelum ke pemesanan saya harus ketik dulu stationery titik pemesanan gitu. Baru tuh di sini kita buat lagi namanya siapa yang ini. Nah ini. Nah kita copy aja, paste. Nah udah, sip. Jangan lupakan titik koma. Baru dia bisa ngasih kita kasih akses dia kemana lagi nih. Misalkan saya mau kasih akses dia ke pelanggan, tabel pelanggan. Nah udah tuh pada tabel pelanggan. Nah udah, kan aja tuh langsung tuh. Nah berhasil ya di sini ya. Artinya dia udah punya akses si Giana nih, usernya nih. Tapi karena nggak ada user lainnya, udahlah. Nah baru lanjut lagi, mirip kayak yang tadi, bedanya kita buat satu, ya ampun, kita buat satu user lagi. Nah usernya kali ini bernama Jessica, ya kita ganti aja lah, ini Jessica. Ini juga kita ganti Jessica 123. Ini juga ganti Jessica. Nah sudah. Loh, oh pantesan. Oke dah. Nah udah, berarti kita tinggal arahinnya ya dia mau kemana. Misalkan kan, oh pemesanan tetap ya, dia harus ada pemesanan. Dan yang terakhir, kok ini nggak mau nih, loh, oh, udah gak bisa. Nah tinggal ini kita ganti aja ke pemasok, karena dia nanti ngatur sama si pemasok. Udah tinggal di run aja tuh ya, kita run. Nah sudah, ini udah finish juga, kita tengok. Nah baru dengan hal yang sama lagi kita copy lagi, dan kali ini untuk si kawan, yaitu namanya si Abdul, kita lah gantilah dengan Abdul. Lalu yang di sini kita buat juga passwordnya 123. Nah baru dia bisa ngapain aja, dia bisa ke produk sama pemasok, karena dia yang nyatat nanti kemana aja arahnya gitu. Jadi dia bisa ngakses produk sama pemasoknya. Udah tinggal run aja lagi. Nah udah tuh, sesimpel itu. Nah jadi fungsinya localhost ini apa? Localhost ini berfungsi nanti sebagai suatu server yang mereka bisa akses. Nah jadi nanti ada 3 jenis. Yang pertama localhost, ada yang pakai persen, nah, ada juga yang pakai nanti IP ini tertentu, misalkan cuma khusus di komputer ini aja bolehnya gitu, biasa untuk pekerja kantoran sih. Nah udah sih itu aja untuk kuis kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di kuis selanjutnya.